Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang solih dan solihah semuanya? Semoga kalian selalu sehat, senantiasa, dan dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijauhkan dari segala penyakit, dijauhkan dari segala bala bencana, dan kita dilindungi dari berbagai macam kejahatan, keburukan dunia. Amin ya Rabbal 'Alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mata pelajaran IPS atau Ilmu Pengetahuan Sosial untuk kelas 6. Nah, di pelajaran IPS kita bisa mengenal banyak sekali ilmu pengetahuan. Salah satunya kita bisa mengenal nama-nama negara di dunia, termasuk yang menjadi negara tetangga Indonesia, atau Indonesia itu kan berada di benua Asia dan kita ada di Asia Tenggara. Nah, kita akan mengenal, sebelumnya kita sudah mengenal negara-negara ASEAN. Nah, bagaimana kalau negara tersebut kita telusuri bagaimana sih kondisi alamnya, kondisi sosialnya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kenampakan alam dan keadaan sosial negara-negara ASEAN. Dan yang pertama adalah kita membahas tentang negara Singapura. Nah, Singapura ini negara kota ya, dikenal sebagai kota Singapura ya. Nah, luasnya adalah 710 km. Kalau Jakarta aja 740,3 km persegi. Jadi luas Jakarta daripada Singapura. Nah, kota Singapura ini letaknya sangat strategis yang menyebabkan Singapura menjadi negara maju di dunia. Nah, kondisi alamnya ada dataran rendah, tapi juga ada bukit dan sungai kecil. Nah, kota Singapura ya itu ditemukan pertama kali oleh Sir Stanford Raffles, berasal dari Inggris. Sebelum ditemukan oleh Raffles, awalnya Pulau Singapura tidak berpenghuni. Kemudian pada tahun 1819 Raffles mendirikan kota Singapura sebagai bandar perdagangan. Negara Singapura terus berkembang menjadi salah satu pusat pelayaran di dunia setelah dibukanya terusan Suez pada tahun 1869. Singapura berkembang di bawah jajahan Inggris. Singapura merdeka pada tahun 1959. Penduduk Singapura ya, ini Singapura itu berbentuk negara republik ya, dengan nama ibu kotanya adalah Singapura. Dipimpin oleh seorang presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahannya. Jumlah penduduknya kira-kira 3.567.000 jiwa. Nah, terdiri dari Cina, Melayu, India, Pakistan, dan Bangladesh keturunannya. Mayoritasnya adalah keturunan Cina. Nah, bahasa resmi Singapura adalah bahasa Inggris. Bahasa yang lainnya yang digunakan adalah Melayu, Cina, dan Tamil. Tamil itu bahasa India ya. Kemudian mayoritas penduduk Singapura hidup dari hasil perdagangan dan juga industri. Bandar udara di Singapura yaitu Bandar Udara Changi. Dan kita jarak antara Singapura dan Malaysia itu hanya 315 km. Jadi cukup dekat ya. Nah, di Malaysia itu ada Petronas ya, dengan ibu kotanya adalah Kuala Lumpur ya. Malaysia itu ada dibagi dua, Malaysia Barat dan Malaysia Timur. Luasnya adalah 329.758 km persegi ya. Dan tidak jauh berbeda dengan Pulau Papua. Nah, Malaysia itu berbentuk kerajaan dipimpin oleh seorang raja sebagai kepala negaranya. Kepala pemerintahannya dipimpin oleh Perdana Menteri. Malaysia merdeka pada tahun 1957. Sebelum merdeka, Malaysia berada di bawah jajahan Inggris. Setelah merdeka, Malaysia termasuk dalam negara persemakmuran Inggris atau Commonwealth. Penduduk Malaysia mayoritasnya adalah orang Melayu. Ada juga orang India, Cina, Pakistan, Sri Lanka, juga Bangladesh. Mayoritas penduduk Malaysia beragama Islam, namun pemerintah Malaysia memberikan kebebasan kepada penduduknya untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.
Mata pencaharian sebagian besar penduduk Malaysia adalah pertanian, pertambangan, dan juga industri. Nah, kemudian hasil sumber daya alamnya ada karet, sawit, coklat, lada. Bandara Internasional Malaysia yang terletak di Kuala Lumpur adalah Kuala Lumpur International Airport atau disingkat dengan KLIA. Nah, sekarang kita menuju Thailand ya, tidak jauh dari Malaysia. Nah, luasnya mencapai 513.115 km persegi. Dibandingkan dengan luas wilayah di Indonesia, ternyata luas negara Thailand hampir mendekati gabungan Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah serta Kalimantan Timur. Nah, kondisi alamnya tanah Thailand itu terbagi menjadi 4 bagian, yaitu dataran rendah di bagian tengah. Tanah ini dialiri sungai Chao Phraya sehingga lahannya subur. Kalau dekat sungai biasanya memang subur ya. Di bagian utara di daerah pegunungan, puncak tertingginya adalah Gunung Doi Intanon dengan tinggi 2.594 meter. Kemudian bagian timur ada pegunungan Plateau. Ada juga semenanjung Muang Thai di bagian selatan Thailand. Nah, ibu kota Thailand adalah Bangkok atau Bangkok. Nah, bentuk pemerintahan Thailand berbentuk kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja. Thailand merupakan salah satu negara yang sangat istimewa di Asia Tenggara karena belum pernah dijajah. Satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh negara Eropa adalah Thailand. Konon katanya salah satu penyebabnya karena Raja Thailand itu sangat terbuka terhadap dunia luar. Banyak keluarga kerajaan yang pintar dan menuntut ilmu ke Eropa. Mereka saling menjalin hubungan yang baik dengan bangsa Eropa, bahkan kerajaan juga mendatangkan guru dari Eropa. Jumlah penduduknya Thailand ini mencapai 60.607.000 jiwa dan dihuni oleh warga asli Thailand. Sisanya dihuni oleh warga keturunan Cina, India, dan juga Melayu. Mayoritas penduduk Thailand beragama Buddha, Kristen, Konghucu, sedangkan penduduk yang tinggal di perbatasan Malaysia beragama Islam. Bahasa resmi yang digunakan penduduk Thailand adalah bahasa Thai. Sebagian besar penduduk Thailand hidup dari pertanian, kehutanan, pertambangan, dan juga industri. Nah, hasil pertanian yang sangat terkenal dari Thailand adalah jenis buah-buahan seperti durian, jambu, melon, dan juga pepaya. Tempat wisata yang terkenal di Thailand ya, sebagian besar itu memang dari pariwisata, yaitu yang terkenal adalah Pulau Phuket dengan pasir putihnya, juga Pattaya, Chiang Mai, dan masih banyak yang lainnya. Demikian penjelasan terkait dengan kenampakan alam dan juga keadaan sosial di negara-negara ASEAN. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan dan kita akan membahas negara-negara di ASEAN yang lainnya. Jadi insya Allah kita ketemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.